Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang kukasihi dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Misionaris Hati Kudus Yesus Provinsi Indonesia, edisi Selasa tanggal 27 April tahun 2021. Hari ini saya mengajak saudara-saudari untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai ayat 30 dengan perikop Yesus ditolak orang Yahudi. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini melukiskan bagaimana Yesus berjumpa dengan orang-orang Yahudi ketika Yesus sementara berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Saat itu tibalah saatnya hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Orang-orang Yahudi datang mengelilingi Yesus dan bertanya kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku." Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, kisah ini atau dialog antara Yesus dengan orang-orang Yahudi ini memberi tanda atau isyarat bahwa orang-orang Yahudi belum mengenal persis siapa Yesus bagi mereka. Bahkan mereka sulit mengenal Dia karena mereka menutup hati, menutup pikiran. Mereka sulit mendalami siapa diri Yesus sebenarnya sehingga mereka menjadi tidak percaya. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini menginspirasi kita sebagai pengikut Kristus dan bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus secara persis, secara pribadi? Kedua, apakah kita sungguh-sungguh mengenal karakter Yesus dan juga mengetahui dan mengenali perbuatan-perbuatan baik apa saja yang telah Yesus lakukan yang dijadikan sebagai teladan atau contoh dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus? Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, ini adalah tugas kita yang utama. Kita harus mengenal Yesus secara persis dan kita harus mengikuti, mendalami, menghidupi, bahkan melaksanakan perbuatan-perbuatan baik yang telah Yesus lakukan, yang telah kita baca, kita ketahui melalui kitab suci. Ini adalah kekuatan kita, ini adalah semangat kita, bahkan ini adalah kekhasan hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita dipanggil bukan hanya sekedar mengetahui nama Yesus, tapi kita dituntut untuk mengenali lebih dalam lagi siapa diri Yesus, karakter Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus yang baik yang Ia telah lakukan dalam selama hidupnya, dan itu akan tetap kita hidupi, kita hayati sebagai ciri khas atau kekhasan kita sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, dunia sekarang ini membutuhkan sikap Kristiani yang dihidupi secara persis berdasarkan cara hidup Yesus. Dunia membutuhkan kehadiran pengikut-pengikut Kristus yang mempresentasikan Yesus bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga dimanapun kita bekerja, dimanapun kita pergi, dimanapun kita tinggal, dengan siapa saja kita berjumpa, Yesus semakin dikenal melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Yesus semakin dikagumi, dipercayai melalui cara hidup pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Yesus yang selalu menampilkan atau mempresentasikan perbuatan-perbuatan baik yang telah diteladangkan Yesus kepada kita semua sebagai orang-orang Kristiani. Saudara-saudariku terkasih, percayalah, kalau kita berdoa, bertekun di dalam doa setiap saat, terus mempelajari siapa Yesus bagi kita, mohon kepada Roh Kudus agar kita dituntun. Yakinlah kita akan tampil sebagai murid-murid Yesus yang bukan hanya
mempresentasikan Yesus dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin.